Halo guys, para pecinta petani pekebun kelapa sawit. Jumpa lagi kita dengan saya. Kita mau melihat perkembangan usia 1 tahun pas. Nah ini kita mau jalan lagi. Kita mau melihat bagaimana perkembangan sawit Sriwijaya usia 1 tahun lebih. Nah ini lihat perkembangan batang, daun dan bunganya ya. Nah, Bapak Ibu petani, sekali lagi 8 bulan yang lalu saya sudah membuat videonya juga. Jadi hari ini saya kembali turun ke lokasi kebun sawit saya yang hari ini pas usianya 1 tahunan 1 tahun usia tanamnya. Nah kita mau melihat bagaimana perkembangan batang, kemudian bunga, kemudian juga mau melihat kebersihannya. Jadi ini kita sama-sama termotivasi bahwa menjadi petani sawit itu memang sangat menjanjikan sekali ya teman-teman. Nah ini lihat, jadi kita mau ngecek satu persatu bahwa bagaimana perkembangan batang, daun dan bunga. Rata-rata sudah berbunga ya di usia 1 tahun. Nah perlu kita ketahui Bapak Ibu, rekan-rekan petani pekebun, ternyata untuk menjadi petani pekebun itu gampang-gampang susah ya. Yang pertama, bagaimana perhatian kita terhadap lahan kita yang saat ini sudah diremajakan. Ternyata bahwa menanam kelapa sawit tidak seperti yang kita bayangkan tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya bahwa gampang-gampang susah, terutama mengenai perawatannya Bapak Ibu, rekan-rekan petani. Nah yang pertama terutama pupuk dulu ya. Pupuk itu dalam pengaplikasiannya memang harus sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh teman-teman kita yang dari penyuluh, terutama penyuluh pertanian ya, yang memberikan sejenis arahan kepada kita atau tim teknis kepada kita untuk pengaplikasian pupuk. Artinya bahwa bukan sembarangan kita untuk menanam kelapa sawit atau membuka kebun kelapa sawit. Artinya perlu perawatan yang lebih maksimal, bukan hanya sekedar tanam kemudian ditunggu tumbuh tidak seperti itu. Kebersihan piringannya juga perlu kita perhatikan ya. Artinya bahwa jangan sampai ada tanaman-tanaman yang mengganggu pertumbuhan kelapa sawit kita. Nah begitu juga dengan kebersihan lahannya ya. Kebersihan lahannya perlu kita perhatikan juga. Nah dari kesemuaan hal itu tentunya memerlukan waktu, kemudian tenaga, kemudian keseriusan kita ya sebagai petani. Jadi jangan beranggapan bahwa saya sudah menanam sawit tetapi hanya semata-mata ditanam ya. Bukan seperti itu. Nah artinya bahwa dalam hal ini perlu kerja keras kita
kerja keras kita. Nah, dan kita juga perlu berpikir secara maksimal bahwa ketika tanaman kita, khususnya tanaman kelapa sawit yang sudah kita tanam, tentunya sangat memerlukan perhatian khusus ya, perhatian khusus dalam artian terutama perawatan yang secara periodik, pemupukannya, kemudian membasmi hama, gulma dan lain sebagainya. Jadi tanaman kelapa sawit kita memang perlu perhatian khusus ya, karena sama juga, saya pikir sama juga seperti manusia yang punya pemikiran. Ketika kita sesering mungkin mendatangi lokasi kita, jadi kita tahu bahwa oh ternyata tanaman kelapa sawit saya ini seperti ini ya. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, aplikasi pemupukan tentunya harus sesuai ya, artinya sesuai dengan anjuran ya, anjuran dosis-dosisnya perlu diperhatikan, bukan hanya sembarangan memberikan pupuk ya, bukan. Jadi perlu juga kita ketahui tanahnya seperti apa, lalu pupuk apa yang cocok untuk tanah atau tanaman sawit kita. Jadi nah yang pertama memang ada pupuk dasar dulu ya, ketika kita mau menanam sawit. Pupuk dasar yaitu pupuk organik ya, organik. Kemudian ada pupuk-pupuk kimia seperti urea, TSP, KCL, dolomit dan lain sebagainya. Itu untuk tanaman yang belum menghasilkan seperti yang saya tampilkan dalam video saya ini ya. Jadi itu ya. Nah kemudian juga rentan waktu ya, rentan waktu pemupukan. Jadi memang harus perlu betul-betul diperhatikan ya, bukan sembarangan, artinya sesuka kita ya untuk memupuk tanaman kelapa sawit kita, tidak seperti itu. Jadi dalam hal ini agar kita petani lebih memahami bagaimana cara pengelolaan kebun kelapa sawit kita, terutama mengenai perawatannya, pemupukannya dan lain sebagainya, memang perlu alangkah lebih baiknya kita langsung bertanya kepada ahlinya ya, kepada ahlinya. Jadi sehingga apa yang kita lakukan yang berkaitan dengan perawatan itu akan memperoleh hasil yang maksimal ya, yang sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi ini 1 tahun yang lalu saya sebagai keanggotaan dari Koperasi Mekarjaya melakukan replanting atau peremajaan lewat program PSR yang dicanangkan oleh pihak pemerintah melalui Kementerian Pusat ya, Dinas Perkebunan Pusat. Jadi sangat mendukung sekali. Jadi kita sebagai petani merasa berterima kasih karena pola-pola yang dilaksanakan dan dijalankan itu memang sangat sesuai ya, jadi membantu para petani yang mungkin saat ini banyak mengalami kendala ya, terutama dari hasil akhirnya. Jadi mengacu ke hal itu, berdasarkan pemantauan masalah di lapangan, pemerintah mempunyai kebijakan sehingga dengan adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perkebunan, jadi program PSR ini dilaksanakan ya. Jadi sekali lagi bahwa 1 tahun yang lalu saya mengikuti program PSR melalui Koperasi Mekarjaya yang beralamat di Dusun Jamai, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,
Provinsi Kalimantan Barat mengikuti secara serempak program PSR tahap pertama. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, rekan-rekan petani, bahwa ketika kita melalui program PSR, kita merasa puas. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ini pengalaman saya secara pribadi, bahwa sadar kita sebagai petani mungkin terbatas ya. Jadi terbatas terutama mengenai pemupukan ya, pemupukan, pengadaan pupuk, kemudian pemberian dosis pupuk, kemudian pembersihan atau pembasmian hama, gulma dan lain sebagainya. Kalau tidak melalui koperasi unit desa Mekarjaya, terus terang saya secara pribadi sama sekali tidak mengetahui. Oh, ternyata kesimpulannya rupanya seperti ini. Nah, kelebihannya Bapak Ibu mengikuti PSR, yang pertama kita dipandu ya, kita dipandu untuk memberikan perawatan kepada tanaman kelapa sawit kita ya. Kita dipandu, kemudian diberikan pupuk, diberikan arahan pemberian dosis yang sesuai dan pas. Itu kelebihannya ya. Jadi memang sangat luar biasa Bapak Ibu, rekan-rekan petani. Dan saat ini saya melihat perkembangan kelapa sawit Sriwijaya kemarin 1 tahun yang lalu yang telah dipilih untuk menjadi kelapa sawit yang perdana ketika melaksanakan PSR melalui KUD Mekarjaya, sehingga ya seperti inilah hasilnya ya, karena memang berkat kerja keras juga, motivasi juga dari rekan-rekan kepengurusan KUD Mekarjaya yang sangat luar biasa, memberikan harapan kepada kita semua, khususnya kepada anggota petani peserta yang mengikuti PSR melalui Koperasi Mekarjaya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan petani yang berbahagia, saat ini tepat ya 1 tahun usia tanaman kelapa sawit saya dari jenis bibit unggul Sriwijaya ya, jenis bibit unggul Sriwijaya. Jadi ternyata seperti ini perkembangannya. Saya merasa puas ya, saya secara pribadi merasa puas dengan adanya bibit unggul kelapa sawit varietas Sriwijaya ini ya. Nah, sekali lagi rekan-rekan pengurus, saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga sebagai anggota dari Koperasi Mekarjaya sekaligus juga kepengurusan mengajak kita untuk tetap semangat menjadi petani pekebun, kemudian jangan mau mendengar hal-hal yang membuat kita lemah ya untuk mengikuti program PSR dengan menanam kelapa sawit unggul jenis Sriwijaya. Jadi sekali lagi, mari kita berpikir bersama mengembangkan ekonomi kita melalui tanaman kelapa sawit lewat program PSR Koperasi Unit Desa KUD Mekarjaya mengajak kita semua untuk semangat, untuk tetap bahu membahu merawat, kemudian merawat dan terus merawat tanaman perkebunan kelapa sawit kita ya. Jadi
Saya atas nama Kepengurusan Koperasi Mekarjaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KUD yang telah berpartisipasi, yang mau ikut andil dalam kegiatan PSR tahap pertama. Ya, terima kasih. Semoga kita semua merasa dipuaskan, dan semoga juga kita semua sebagai petani tidak pernah bosan untuk terus-menerus merawat kebun kelapa sawit kita, ya. Jadi saya juga adminan sebagai Kepengurusan Koperasi Mekarjaya mohon maaf jika ada pelayanan-pelayanan kami dari kepengurusan, kemudian keanggotaan, BP dan lain sebagainya yang terkait dalam kepengurusan koperasi. Mohon maaf jika ada pelayanan-pelayanan kami atau tingkah kami atau tutur kata kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan petani peserta PSR tahap kedua. Sekian, dan semoga Tuhan memberkati usaha kita bersama. Amin.